Kita telah menyelesaikan terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Dan kita akan melanjutkan pembahasan awal beliau diutus sebagai rasul hingga berhijrah ke Madinah. Sebab itu tahapan yang merupakan akhir fase Mekah. Iya. Dan di sini ada sejumlah kejadian. Kita akan poinkan di pembahasan ini 14 kejadian dari awal kerasulan hingga hijrah beliau ke Madinah. Baik. Kejadian yang pertama adalah terkait dengan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberadaan beliau sebagai nabi dan rasul. Kata penulis rahimahullahu taala, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yakinan fanqula fi ramadhan aw rabi'il awwali wa surat Iqra awwalul munazzali thumma al-wudu'a was salata allamah Jibril wahya raka'atani muhkama. Jadi ini 3 bait syair penjelasan tentang turunnya wahyu. Apa wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan kejadiannya, iya. Kemudian pengajaran yang diajarkan kepada Rasulullah setelah turunnya wahyu, pengajaran yang diajarkan setelah turunnya dari wahyu tersebut. Iya. Jadi katakan di sini wa ba'da ami arba'ina ursila, setelah 40 tahun beliau diutus sebagai seorang rasul. Baik, penyebutan umur beliau 40 tahun ini ditegaskan di dalam sejumlah riwayat. Di antaranya adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sana wa makatha bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi thumma umira bil hijrati fahajara 10 sinin wa mata wa huwa ibnu 30 wa 60. Iya, ini ucapan Ibnu Abbas jelas ya di dalam menyebutkan tentang sejarah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umur beliau. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah diutus sebagai seorang rasul di umur 40 tahun. Kemudian beliau menetap di Mekah, wahyu turun selama 13 tahun. Kemudian beliau diperintah berhijrah. Lalu beliau berhijrah ke Madinah, tinggal di Madinah 10 tahun. Kemudian beliau wafat dan umur beliau
adalah 63 tahun. Umur beliau adalah 63 tahun. Jadi itu jelas ya. Umur sebagai Nabi 40 tahun, masa sebagai Nabi dan Rasul 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di mana? Di Madinah. 10 tahun di Madinah. Baik. Dan ini penyebutan bahwa beliau diutus sebagai seorang Rasul di umur 40 tahun, itu pendapat mayoritas ulama. Dan sebagiannya menyebutnya bahwa itu adalah pendapat yang tidak diragukan. Kalau Nawawi membahasakan, itu adalah pendapat yang benar, yang populer, yang seluruh ulama berada di atasnya. Iya. Jadi itu sudut yang pertama dari diutusnya beliau sebagai seorang Rasul. Kemudian sudut yang kedua, penyebutan hari apa wahyu itu turun kepada beliau, awal wahyu turun kepada beliau. Kata beliau, fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula, pada hari Senin. Dinukil kejadian tersebut secara meyakinkan. Jadi itu kejadiannya di hari Senin. Dan bahasa penulis secara meyakinkan, karena memang tidak ada silam pendapat di dalam hal ini. Ini dari ijma di kalangan ulama. Iya. Ijma ditegaskan oleh banyak ulama, ditegaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, dan sebelumnya Ibnu Jarir At-Tabari berkata, wa hadza mimma la khilafa fihi bain ahli al-ilm. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Dalilnya bahwa beliau diutus turun wahyu hari Senin, apa yang sudah berlalu saya sebutkan di pembahasan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Wa yaumun bu'ittu au unzil alayya fihi. Itu adalah hari saya diutus sebagai Rasul atau wahyu turun padaku di hari itu. Di hari Senin. Baik. Selesai hal yang kedua dari pengutusan Nabi. Hal yang ketiga, di bulan apa? Iya. Jadi di sini dikatakan fi Ramadhana aw Rabi'il Awwali. Pada bulan Ramadan atau bulan Rabi'ul Awwal. Dan ini dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan Rabi'ul Awwal, dan ada juga yang mengatakan di bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Yang mengatakan bulan Ramadan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Karena mereka melihat bahwa kejadiannya itu disebut dalam Al-Quran Ramadan. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Iya. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Tapi sudah berlalu ya, saya terangkan athar dari Jabir dan Ibnu Abbas, penyebutan bulan Nabi SAW dilahirkan Rabiul Awal, dan di situ dikatakan juga wa fihi bu'its, dan di hari Senin itu atau di bulan itu juga, di hari Senin beliau diutus sebagai seorang Rasul. Iya. Dan itu telah syah ya, athar dari Jabir dan Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma di dalam hal tersebut. Dan sebagian ulama mengkompromikan antara dua pendapat. Mengkompromikan antara dua pendapat bahwa awal mulai tampak bagi beliau sallallahu alaihi wasallam wahyu itu dari bulan Rabiul Awal. Iya. Datang dalam bentuk mimpi dan turunnya dalam bentuk wahyu secara sadar. Itulah kejadian di Gua Hira dan itu di bulan Ramadan. Jadi begitu cara mengkompromikannya. Iya. Dan ini tidak ada masalah ya. Dan yang mengatakan bulan Rajab itu oleh Ibnu Hajar dikatakan sebagai pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil. Baik. Kemudian dikatakan wasuratu Qra awalul munazzali. Dan diterangkan di sini bahwa awal wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Iqra. Yang maksudnya 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Iya. Dan kejadiannya adalah kejadian yang dimaklumi di dalam sejarah bagaimana awal kali turunnya wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari menyebutnya di awal kitab sahih. Di awal kitab sahih beliau. Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Jadi haditsnya panjang bahwa Aisyah berkata, "Awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum." Awal kali wahyu itu dimulai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang beliau lihat dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subh. Jadi beliau tidak melihat mimpi itu kecuali seperti cahaya fajar subuh. Iya. Fakana ya'ti Hira fayatahannatsu fihi. Maka beliau mendatangi gua Hira dan bertahannuts padanya. Ditafsirkan oleh Az-Zuhri, at-tahannus artinya at-ta'abbud, beribadah. Al-layali adawati al-adad. Beliau berapa malam di situ di Gua Hira. Wa tazawwadu lidzalika, dan beliau berbekal. Kalau habis bekalnya kembali lagi kepada Khadijah radhiyallahu anha, lalu dibekali lagi oleh Khadijah. Iya. Kemudian dikatakan faja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Maka kebenaran datang kepada beliau dan beliau di Gua Hira. Faja'ahul malaku fihi, lalu malaikat datang. Itu Jibril. Kemudian dia berkata Iqra. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari. Jibril berkata bacalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nabi qari, saya bukan orang yang bisa membaca. Fa akhadani faqattani hatta balagha minni al-jahd. Lalu Jibril mengambil saya, kemudian memeluk saya sampai saya kesusahan untuk bernafas. Iya. Kemudian itu Jibril mengulangi lagi perintahnya, baca. Nabi Muhammad kembali mengulangi ucapannya. Dan Jibril kembali melakukan perbuatannya sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Kemudian Jibril pun membacakan 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya.
Jadi inilah 5 ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.